Ayo, pilih rutinitas yang sesuai denganmu. Mandi air dingin atau shower air hangat. Makan mie double atau mie sehat. Pasrah sama pelajaran fisika atau semangat karena sudah belajar lewat bimbel. Oke, tentukan pilihanmu sekarang. Kamu memilih J. Kita akan melihat simulasi aktivitas dia. Dan ini profil J yang telah kita buat. J nggak kaya, mukanya kebanyakan begadang, dan nggak pandai ngomong. Apakah J mendapat privilege di kondisi ini? Kalau kita lihat aktivitas J setelah pulang sekolah, dia lanjut main media sosial sampai ketiduran. Sementara di sisi lain, orang tua J lagi bertengkar karena masalah sepele dan akhirnya membangunkan J. Dia mulai lapar, dan saat J mengecek ruang makan, orang tuanya bertengkar tanpa sebelumnya membuat makan malam. Akhirnya, J bikin mie instan. Di malam hari, J yang sedang penat merasa ingin tahu tentang kegelisahannya, kenapa ia berada di lingkungan yang tidak mendukungnya, apa makna hidupnya, dan bagaimana kalau ia dilahirkan di keluarga yang kaya. Dalam kegelisahannya, J justru memiliki rasa penasaran yang tinggi. J menjalani rutinitasnya kembali, mandi air dingin, makan mie lagi, tidak paham pelajaran, namun ia belajar ilmu lain yang ia lebih butuhkan. Melihat simulasi J, sepertinya sangat susah mencapai target sukses secara definisi umum. Dari sisi kekayaan, tampang, sosial, nilai sekolah, bahkan kesehatan. Tapi, output yang J hasilkan dari aktivitas sehari-harinya justru menimbulkan rasa ingin tahu yang tinggi. Dan itu bisa jadi memperbesar kemungkinan ia meraih sukses. Kenapa ada ketidakseimbangan akses dalam mencapai sesuatu? Kenapa mereka begitu cepat dalam karir, asmara, masa depan? Apakah aku juga bisa mencapai itu? Di malam-malam selanjutnya, J belajar ilmu disiplin, komunikasi, bisnis, dan mulai mencoba kerja keras. Dari semua kekurangannya, J tidak menyabotase dirinya dengan merasa ia tidak bisa apa-apa atau menilai anak orang kaya sukses dengan cara nge-cheat. Justru, ia jadi ingin melakukan banyak hal. Ia merasa semakin lama, ilmu yang ia dapatkan dari internet menuntunnya menuju produktif. Walaupun mungkin di langkah selanjutnya, J belajar yang namanya gagal. Entah kita terlahir seperti apa, di keluarga seperti apa, memiliki tampang cakep atau jelek, pandai berteman atau introvert parah, uang banyak atau seadanya, itu adalah konsekuensi yang kita tanggung. Bagi yang dimudahkan dengan berbagai hak istimewa, menanggung konsekuensi dicibir orang atau kelompok tertentu, dipandang nge-cheat, dan di sisi lain harus menanggung konsekuensi dari privilege itu sendiri. Bagi yang kurang mendapat hak istimewa, menanggung konsekuensi ada perasaan iri, gagal, ingin menyerah, di sisi lain harus lebih bekerja keras untuk masa depannya. J mungkin akan menjadi orang biasa saja, dan yoga akan menjadi lebih kaya lagi. Tapi mungkin juga sebaliknya. Privilege terdengar seakan seperti shortcut menuju pencapaian, namun ibarat jalan yang harus dilalui, pasti ada rintangannya. Ada yang melalui jalan pintas tapi kurang berhati-hati dan akhirnya terjatuh, dan ada yang melalui jalan panjang dengan berhati-hati akhirnya sampai ke tujuan.